Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Akhirnya setelah sekian lama pengen banget bikin sesuatu lewat podcast, akhirnya saya bikin juga. Tapi gak jauh-jauh. Kalau biasanya yang lain cerita soal kehidupan, ya saya juga cerita soal kehidupan. Yang kebetulan kehidupan saya selalu berhubungan dengan hantu. Di episode pertama ini saya bakal ngebahas tentang gerbang dialog yang terjalin antara saya dengan mereka yang kalian sebut hantu. Sejak kapan saya mulai bicara dengan mereka, sejak kapan saya mulai berinteraksi, terus apa sih yang saya rasakan, semuanya akan dibahas malam ini. Jadi kejadian ini nggak kejadian sih, tapi pertama kali saya bertemu dengan hantu itu ketika saya kurang lebih berumur 9 tahun. Jadi sebenarnya mungkin dari dulu udah sering lihat, tapi baru saat itu saya ngeh kalau itu adalah hantu gitu. Jadi ceritanya saya lagi nongkrong depan rumah nih malam-malam. Di belakang saya ada papa main gitar. Biasa malam-malam papa main gitar, nyanyi-nyanyi. Dan udah gitu saya nyanyi-nyanyi diiringi papa, terus sambil lari-lari di halaman rumah. Terus suatu titik gitu, tiba-tiba saya memerhatikan sebuah pohon yang ada lumayan dekat dari rumah saya. Saya melihat ada sosok memakai baju putih, ya kayak orang aja gitu, rambutnya berantakan, dan saya pikir dia orang gila gitu. Begitu saya perhatiin terus, ternyata tiba-tiba si sosok yang saya pikir orang gila itu tiba-tiba terbang naik ke atas pohon, dan di situ kami saling berpandangan, dan mata dia melotot ke arah saya sampai saya nggak bisa berkedip pada saat itu. Di situ saya langsung ngeh kalau oke, ini berbeda dengan saya, ini bukan manusia, ini pasti sesuatu yang mengerikan gitu. Sampai akhirnya di situ saya nggak cerita sama siapa-siapa, saya masuk ke dalam rumah dalam keadaan menggigil, takut, dan sempat merasakan demam. Jadi nggak apa ya, nggak segampang itu gitu dulu yang ngelihat terus biasa aja gitu, enggak. Tapi saya mengalami yang sakit dulu, demam dulu, sampai akhirnya saya mulai ngelihat banyak banget hal-hal seperti itu gitu, seperti mereka. Awalnya saya nggak berani cerita sama siapa-siapa, sampai akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang sangat menyenangkan untuk saya ajak share. Mereka adalah Peter, Hans, Hendrik, Jansen, dan William. 5 anak Belanda ini mengaku sebagai tetangga di rumah saya waktu itu. Padahal sebenarnya selama ini saya nggak pernah lihat hantu, maksudnya saya nggak pernah lihat bule gitu. Tapi mereka tuh bule semua, dan saya agak-agak mikir gitu, tetangga yang mana ya. Tapi ya udahlah, pada saat itu kan saya masih kelas 5 SD ya, 4-5 SD. Terus ya udahlah, ya oke, kalau mereka tetangga, lagian keren banget gitu saya temenan sama anak bule gitu. Jadi ya kita berteman, kita happy, walaupun mereka bilang, "Shh, Risa, jangan bilang-bilang kamu berteman dengan kami ya, karena kami ini tidak boleh keluar rumah, kami tidak boleh berteman dengan tetangga," katanya gitu. Dan kami tidak pergi ke sekolah, kami belajar di rumah. Ya saya pada saat itu percaya-percaya aja gitu. Akhirnya kita berteman, sampai akhirnya tiba-tiba anggota keluarga saya menyadarkan saya bahwa selama ini, kenapa sih kamu tuh ngobrol sendiri di kamar, kamu kita lihat main petak umpet sendirian, kamu kita lihat ketawa-ketawa sendirian, padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Dan itu yang bikin keluarga saya awalnya jadi aneh. Dari situ saya mulai bicara dengan keluarga saya bahwa mau gak mau kan, karena terpojok, saya bilang saya berteman dengan
5 anak Belanda bernama Anu gitu. Dan mereka semua kaget. Risa, nggak ada anak-anak itu di sekitar rumah kita. Tidak ada orang bule, apalagi orang Belanda yang tinggal di sekitar rumah kita. Mungkin kamu salah lihat. Mungkin kamu mengalami halusinasi berlebih, atau mungkin kamu hanya berhayal. Dari situ saya mulai, oke, kayaknya saya emang halusinasi gitu. Apakah saya aneh? Apakah saya tidak normal? Dan dari situ saya mulai berpikir bahwa ya udah, mungkin ini dunia saya gitu. Mereka hanya ada hidup di dalam pikiran saya, hanya dunia saya. Makanya dari situ saya udah nggak pernah coba cerita pada siapapun. Saya coba untuk menjadi senormal mungkin, karena bahkan keluarga saya sendiri tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, apalagi orang lain gitu. Sudah tentu saya akan dianggap aneh gitu dan mungkin gila. Makanya dari situ saya udah tidak bercerita tentang teman-teman saya ini gitu. Dan saya juga tidak bercerita tentang hal-hal lain yang saya lihat ketika saya sedang sendirian gitu. Dan yang saya yakini bahwa mereka bukan manusia. Dari situ terus berjalan sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin saya membuka semuanya. Dan saya meyakinkan semua orang bahwa yang saya lihat ini real, bukan halusinasi. Kalian mau tahu? Nanti ya di podcast episode selanjutnya. Tetap di podcast Risa Saraswati. Selamat malam.